Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode riset akuntansi keperlakuan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Fatika Wujipau. Yang kedua, Injani Sanui. Yang ketiga, Vivi Helmiani Manas. Yang keempat, Lorenza Melani Pati. yang kelima, Deodenisia Mula. dan yang keenam. Eva Poli. Tanpa memperpanjang kata lagi, saya akan memulainya. Bab 3, metode riset akuntansi keperlakuan. 3.1, pengantar akuntansi keperilakuan. Yang pertama, akuntansi keperilakuan atau tinjauan umum. Awal perkembangan riset akuntansi keperlakuan menekankan pada aspek akuntansi manajemen, khususnya budgeting. Hal ini terus berkembang ke arah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Manfaat dari riset atas akuntansi keperlakuan dan meningkatnya sifat spesialisasi riset serta tinjauan studi secara periodik, yaitu A. Memberikan gambaran state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. B. Membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan aset. C. Untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui subbidang akuntansi. Akuntansi perilaku menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini, yaitu 1. Untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. Untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. 2. Perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu fenomena baru yang sebetulnya dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1960-an. Walaupun sebetulnya dalam banyak hal riset tersebut dapat dilakukan lebih awal. Riset akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan A. Pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor, pengaruh dan fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem, informasi dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor maupun wajib pajak. B. Pengaruh hasil dari informasi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. 3. Landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. A. Pendekatan normatif ke deskriptif. Awal perkembangannya desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana. Hanya fokus pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. B. Pendekatan universal ke kontingensi. Riset akuntansi keperilakuan awalnya dirancang dengan pendekatan universal, namun pendekatan ini memiliki banyak kelemahan sehingga muncul pendekatan kontingensi. Variabel kontingensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen tersebut adalah A. Ketidakpastian. B. Teknologi dan saling ketergantungan. C. Industri, perusahaan, dan unit variabel. D. Strategi kompetitif. E. Faktor-faktor yang dapat diamati. 3.2. Metode riset akuntansi keperilakuan. Sebelum melakukan riset, harus dimengerti dahulu tentang apa itu etika riset. Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan kadar taat asas dalam setiap aspek penelitian yang dilakukan. Etika yang secara umum dapat dipakai sebagai prosedur atau patokan yang bisa diterima sebagai etika riset pada umumnya di dunia sosial, yaitu kejujuran,
objektivitas, integritas, kehati-hatian, keterbukaan, konfidensialitas, tanggung jawab publikasi, penghargaan pada kolega, tanggung jawab sosial kompeten dan non-diskriminasi. 3.3 Aspek keperluan pada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu kajian dalam ilmu akuntansi yang lebih memfokuskan diri pada aspek tanggung jawab dari satu atau lebih anggota organisasi atas suatu pekerjaan bagian atau segmen tertentu. Akuntansi pertanggungjawaban juga melibatkan aspek keperluan dari anggota organisasi yang menyebabkan anggota pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai alat pengendali bagi organisasi. 3.4 Aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Pada dasarnya, aspek keperilakuan dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Beberapa fungsi anggaran yaitu: A. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. B. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. C. Anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi yang satu dengan lainnya. D. Dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. E. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. F. Anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan operasi yang efektif dan efisien secara selaras dengan tujuan organisasi. G. Anggaran telah menjadi alat manajemen yang diterima untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas organisasi. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahap utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu penentuan tujuan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah tertentu yang harus diambil. A. Manajemen puncak harus menentukan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. B. Tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. C. Suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian ditinjau oleh manajemen puncak. D. Anggaran digunakan untuk pengendalian biaya dan menentukan bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara prudik. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. A. Tahap penentuan. B. Keselarasan tujuan. C. Partisipasi. D. Manfaat partisipasi. E. Batasan dan permasalahan partisipasi. F. Tahap implementasi. G. Pengomunikasian anggaran. H. Kerjasama dan koordinasi. I. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. J. Langkah-langkah kinerja. 3.6 Aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Yang pertama, pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atau suatu peluang, pencarian atas tindakan alternatif, pemilihan alternatif yang optimal dan memuaskan, penerapan dan tindakan lanjut. Yang kedua, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan, data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah, dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan,
Dan yang terakhir, hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Sama kamu